Halo semuanya. Nah, jadi pada video kali ini akhirnya aku bisa membuat video rekomendasi anime-anime baru yang akan ditayangkan nih pada summer tahun 2022. Yang dimana jenjang bulannya itu sekitar bulan Juli hingga bulan September akhir ya. Atau untuk daftar anime yang akan tayang pada summer 2022 ini akan aku ambil dari websitenya MyAnimeList. Soalnya di website MyAnimeList ini itu semua lengkap lah untuk data-data animenya ya. So, langsung saja nih, aku akan mulai terlebih dahulu dari sequel-sequel anime yang akan tayang pada summer tahun 2022. Barulah nanti aku lanjut kepada anime-anime yang benar-benar baru atau anime fresh yang tayang pada summer tahun 2022 ya. Sequel pertama yang akan tayang pada summer tahun 2022 yang aku rekomendasikan adalah anime yang berjudul Hataraku Mau Sama season yang kedua. Nah, jadi untuk anime Hataraku Mau Sama season yang kedua ini diproduksi oleh studio yang berbeda dibandingkan season yang sebelumnya, yaitu studionya Three Hertz ya. Dan anime ini sendiri untuk mendapatkan season keduanya itu sudah berjarak sekitar 8 tahun dari season pertamanya ya. Ya, itu sangat lama lah. Dan di sini season keduanya ini kita akan kedatangan satu karakter baru yang dimana kalian bisa melihat ada bocil di sini ya. Nah, bocil ini akan membuat sebuah perubahan besar lah dalam ceritanya. Nah, lalu untuk anime yang kedua, aku akan merekomendasikan animenya Overlord season yang keempat. Ya, siapa sih yang gak tahu dengan anime Isekai Overlord ya? Salah satu 4 founders anime Isekai ya. Nah, jadi untuk anime Overlord season keempat ini akan kembali diproduksi oleh studionya Madhouse. Ya, anime yang dimana anak emasnya Madhouse lah ya. Akan ditayangkan pada tanggal 5 Juli tahun 2022 ya. Dan untuk Overlord ini tidak berhenti pada season yang keempatnya, yang dimana dia akan berlanjut kepada movie yang ketiganya yang berjudul Overlord Movie 3 Sei Okokuhen ya. Dan untuk movie-nya ini akan ditayangkan masih belum diketahui sih. Nah, untuk anime Hataraku Mau Sama tadi itu akan ditayangkan pada 14 Juli ya. Nah, lalu untuk anime yang ketiga, aku akan merekomendasikan anime Danmachi season yang keempat. Nah, Danmachi season keempat ini akan kembali dikerjakan oleh studionya JC Staff ya. Ada anime Danmachi ini, apalagi kalau bukan mengenai perkembangan karakternya atau development karakternya ya. Nah, jadi memang karakter Bell ini benar-benar bagus lah dari zero to hero ya. Dan untuk konsep dari dewanya, abis itu towernya dan juga monster-monsternya itu menarik lah menurut aku ya. Dan juga sedikit tambahan ecchinya yang menurut aku nggak terlalu terlalu pas lah porsinya ya. Season keempat ini akan ditayangkan pada 23 Juli tahun 2022. Nah, lalu untuk anime yang keempat, aku akan merekomendasikan anime yang berjudul Youkoso Jitsuryoku Shijousugi no Kyoshitsu E atau animenya Classroom of the Elite season yang kedua. Nah, jadi untuk anime Code season yang kedua ini dikerjakan kembali oleh studionya Lurchi ya. Dan tidak berhenti pada season keduanya saja, ini akan mendapatkan season yang ketiganya, yang dimana season yang ketiganya ini akan ditayangkan pada tahun 2023 ya. Wah, gila sih, baru lanjut langsung dapat 2 sequel atau 2 season gitu. Nah, Classroom of the Elite ini, apalagi kalau bukan dari segi development karakternya dan juga dari alur ceritanya, yang dimana MC-nya ini hashtag gua banget lah ya. Elite ini akan ditayangkan pada 4 Juli tahun 2022 ya. Nah, lalu untuk anime sequel yang kelima ya, aku akan merekomendasikan anime yang berjudul Shadow House season yang kedua. Ya, Shadow House season kedua ini akan kembali nih dikerjakan oleh studionya Cloverworks. Dan ya, aku harap pada season yang keduanya ini tidak ada lagi chapter-chapter yang di skip atau dipotong ya. Soalnya di season yang pertamanya itu, kalau aku nggak salah dengar ya, ada yang dipotong atau di skip pada season yang pertamanya lah. Ya, kita bahas lebih lanjut mengenai anime-anime baru atau anime fresh yang tayang lah pada summer 2022 ini. So, langsung saja lah ya, untuk rekomendasi anime baru pada summer tahun 2022 ini, yaitu adalah anime yang berjudul Yofukashi no Uta, atau dalam bahasa Inggrisnya itu berjudul Call of the Night. Nah, jadi untuk genre dari anime Yofukashi no Uta ini adalah romance, supernatural, dan juga vampir, serta shonen ya.
Diproduksi oleh studionya Legends Film. Nah, jadi sesuai judulnya nih, yaitu Call of the Night. Anime ini akan lebih banyak bersetting pada malam hari. Anime ini mengidap penyakit insomnia atau kesulitan tidur lah pada malam hari. Dan untuk si MC-nya ini pada malam hari karena tidak bisa tidur, dia malah berjalan-jalan nih. Dan secara singkat dia malah ketemu dengan seorang vampir atau gadis vampir yang bernama Nanakusa. Kita mulai dari pertemuan mereka berdua ini antara manusia dan juga vampir. Nah, si Nanakusa ini bila dia menggigit orang, dia tidak akan mengubah orang lain menjadi vampir. Dan ternyata dia hanya ingin menjadi darah orang itu sebagai makanan dari dirinya ya. Nah, untuk anime Yofukashi no Uta ini akan ditayangkan pada 8 Juli tahun 2022 ya. Nah, lalu lanjut kepada anime yang kedua yang berjudul Mamahaha no Surego ga Motoka no Data, atau dalam bahasa Inggrisnya itu berjudul My Stepmom Doctor is My Ex, atau mantan pacarku adalah adikku. Mereka ini dulunya adalah sepasang kekasih di masa SMP, namun mereka akhirnya putus dan malah bertemu kembali menjadi sepasang keluarga ya. Nah, jadi untuk animenya Mamahaha ini akan ditayangkan pada 6 Juli tahun 2022 dan dikerjakan oleh studionya Project Number 9 ya, dan bergenre sebagai komedi dan romance. Nah, lalu untuk anime yang ketiga berjudul sebagai Engage Kiss ya. Nah, jadi untuk anime Engage Kiss ini merupakan anime yang baru atau original gitulah untuk sumber pengadaptasiannya ya. Dan anime ini diproduksi oleh studionya A1 Pictures dan akan ditayangkan pada 3 Juli tahun 2022. Nah, untuk genrenya sendiri adalah action, fantasi, komedi, dan juga romance. Engage Kiss ini berlatar di dunia fantasi modern gitu ya, atau ya dunia fantasi yang dunianya modern gitu. Bernama si Shu ya, dan untuk main heroinnya itu bernama Kisara. Nah, Shu ini sendiri dan juga Kisara itu tinggal di sebuah pulau terapung yang bernama Fairon City ya. So, yang keempat yang berjudul RWBY Hyo Setsu Teikoku, atau animenya Ice Kingdom ya, RWBY Ice Kingdom. Nah, jadi sebenarnya untuk anime RWBY ini sudah memiliki proyek animasi berupa 3D animasi, bukan 2D animasi seperti anime ya. Dan itu untuk 3D animasinya kalau aku nggak salah itu sudah sampai ke season 8 kalau aku nggak salah ya. RWBY ini akan diproduksi oleh studionya Soft nih, dan untuk genrenya itu adalah action dan juga fantasi. Latar dunia dari anime RWBY sendiri itu berlatar di dunia fantasi yang dimana ada monster dan juga ada kekuatan ya. Nah, untuk main heroinnya ini ada 4 yang dimana keempatnya ini adalah seorang gadis ya. Dan keempat gadis ini merupakan seorang petarung yang dimana mereka memiliki kekuatan yang bernama debu atau sebuah kekuatan yang bernama semblance. Dan mereka ini dia belajar di sebuah akademi yang bernama Kingdom of Veil ya. Dari anime ini kualitasnya keren, cakep banget lah gitu ya untuk animasinya. Nah, lalu lanjut nih ke anime yang kelima yang berjudul Seiken Yatota Maid ga Ayashi. Seiken Yatota Maid ga Ayashi ini adalah anime yang diadaptasi dari serial manga. Genrenya sendiri adalah komedi dan juga romance ya. Dan anime ini diproduksi oleh 2 studio yang berbeda, yaitu studionya Silverlink dan juga studionya Blade ya. Nah, jadi MC-nya itu bisa dibilang sebagai bocil yang dimana dia itu merupakan tuan muda. Namun kedua orang tuanya akhirnya meninggal dan dia hidup sebatang kara ya. Dan entah kenapa tiba-tiba saja di suatu hari ketika dia sudah ditinggalkan oleh para pelayan, para pembantu atau semua orang yang menolong dia lah, tiba-tiba saja datang seorang perempuan atau ya seorang gadis lah. Dan dia ini ternyata merelakan dirinya untuk bekerja secara gratis bagi si tuan muda ini ya. Siapa gadis ini dan juga siapa sebenarnya dan apa tujuan si gadis ini ya. Namun karena dia nggak ada pilihan lain dan juga butuh bantuan orang lain, akhirnya dia menerima orang asing ini atau gadis asing inilah. Si gadis ini dia sangat paten lah untuk bekerja di dalam rumah ya, atau bekerja sebagai pembantu rumah tangga lah. Antara Shota dan juga Onesan ya. Nah, lalu lanjut nih kepada anime yang keberapa, ke-6 ya. Anime yang ke-6 ada anime yang berjudul Kumicho Musume to Sewagakari. Nah, ini untuk anime ini aku nggak bisa komentar banyak soalnya aku nggak terlalu mendalami untuk anime ini sinopsisnya ya.
Ya intinya anime ini bercerita tentang seorang Yakuza. Dia bertugas untuk merawat seorang anak dari bosnya lah. Atau ya jadi dia seorang babysitter gitu. Malah jadi babysitter ya. Nah, untuk genre dari anime ini adalah komedi dan juga slice of life dan akan diproduksi oleh studionya Field dan juga studionya Gaina. Nah, anime ini sendiri akan ditayangkan pada 7 Juli tahun 2022. Nah, tadi untuk animenya Seiken Yatota Maidga ini akan ditayangkan pada 24 Juli ya. Lalu untuk anime RWBY ini akan ditayangkan pada 3 Juli. Rekomendasi terakhir dari aku adalah animenya Licorice Recoil. Nah, jadi untuk anime Licorice Recoil ini merupakan anime original ya. Yang dimana anime ini awalnya aku kira mengenai anime slice of life biasa yang bekerja atau seorang gadis yang bekerja di sebuah kafe. Namun kafenya ini ternyata adalah kafe yang bisa mendapatkan atau menuruti semua permintaan kliennya. Contohnya saja seperti mengantar barang ke tempat berbahaya, pergi ke tempat yang berbahaya, dan mendapatkan sesuatu yang berbahaya lah. Dan untuk main heroinnya ini adalah seorang gadis ya. Ini adalah komedi, slice of life, action, dan juga ya drama lah kalau aku nggak salah nih. Anime ini akan diproduksi nih oleh studionya A1 Pictures dan akan ditayangkan pada tanggal 2 Juli tahun 2022. Ya, orang banyak yang bahas anime Licorice Recoil inilah. Dan juga beberapa anime yang baru yang sering dibahas menurut aku ya. Itu ada anime Licorice Recoil, abis itu ada animenya Seiken Yatota Maidga, abis itu ada animenya Engage Kiss dan juga RWBY, dan juga animenya ini nih Yofukashi no Uta ya, sama animenya Mamaha no Serego. Dan itulah beberapa anime sequel anime yang aku rekomendasikan dan juga anime first atau anime baru yang aku rekomendasikan pada summer tahun 2022 ini. Ya semoga membantulah untuk list anime yang ingin kalian tonton nantinya bila kalian nggak punya anime bagus untuk ditonton ya. Jadi ya mungkin segini saja untuk video kali ini.